Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini admin akan menceritakan sebuah film action bela diri dengan judul Bangkok Storm. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan seorang ahli bela diri kungfu yang terjebak dalam sebuah masalah besar bersama bos mafia gangster. Kehidupannya pun semakin rumit di saat sekelompok gangster tersebut mencoba untuk membunuhnya. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan pesan kepada pemilik channel ini. Dan ini agar berhenti mengambil hak milik dari konten kreator lain, entah dari audio, video, ataupun lainnya. Karena tindakan mencuri itu tidaklah baik, bener nggak? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut menuju ke alur ceritanya. 笼罩在八面杀星查猜以虐杀取乐的獠牙之刃组疯狂。 Berlatar di kota Bangkok, film pun dibuka di saat seorang ahli bela diri terkenal yang bernama Lin Feng harus melawan petarung terkuat. Namun hal tersebut tidaklah menjadi masalah besar, di mana ia kemudian dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Ketika Lin Feng ingin pergi, ia dicegat oleh sekelompok orang dan mereka diketuai oleh seorang bos gangster yang bernama Jeff. Pada saat itu, Jeff memerintahkan Yong dan yang lainnya untuk membunuh Lin Feng. Dikarenakan pada saat pertandingan, Lin Feng berhasil memenangkannya sekaligus mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Lin Feng berusaha bertahan dan meninggalkan uang tersebut, akan tetapi ia akhirnya dapat dikalahkan setelah sebuah mobil berkecepatan tinggi berhasil menabraknya. Pada keesokan harinya, seorang kepala konstruksi bangunan yang bernama Dali tanpa sengaja melihat seseorang di tepi sungai yang ternyata orang tersebut adalah Lin Feng. Dali kemudian membawa Lin Feng ke rumahnya untuk mendapat perawatan medis. 腿上我也给他调理了，剩下要靠他自己恢复。 Setelah mendapat perawatan, Lin Feng akhirnya sadar dan tampaknya ia sedikit lupa ingatan. 叫什么名字？在这儿有没有朋友啊？ Di sisi berbeda, Jeff dan asistennya yang bernama Jack sedang menikmati pertarungan anak buahnya melawan petarung yang cukup hebat. Terlihat Jeff sangat senang melihat anak buahnya tersebut kalah dalam pertarungan karena sebenarnya Jeff sengaja membuat perintah agar anak buahnya itu mengalami kekalahan. Anak buahnya tersebut ternyata adalah Yong, dan sebagai seorang petinju terkenal yang selalu diperintahkan untuk kalah, Yong kemudian mengajukan diri untuk berhenti menjadi petarung. Dan menanggapi hal tersebut, Jeff malah melarangnya. Yong sebagai anak buahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti perintah dari atasannya tersebut. Di lain tempat, Dali mengajak Lin Feng menikmati suasana luar, dan pada saat itu mereka bertemu dengan beberapa preman pasar yang sedang mengganggu seorang pedagang di sana. Melihat kejadian itu, Lin Feng kemudian bertindak meski salah satu tangannya mengalami cedera. Karena telah membantu mengusir preman pasar tersebut, Mei Mei sebagai korban memberikan makanan kepada Lin Feng sebagai tanda terima kasih atas bantuannya itu. Dengan senang hati, Lin Feng menerima makanan tersebut. Beberapa hari kemudian, dengan kondisinya yang semakin membaik, Lin Feng menawarkan diri untuk membantu Dali sebagai kuli bangunan. Sebagai kepala proyek, Dali menerima Lin Feng dalam menjalankan pekerjaannya itu.
Kembali kepada Jeff dan asistennya Jack, terlihat mereka mencoba untuk melobi pihak kepolisian untuk menjalin kerjasama. Pada saat itu Jeff menemui komandan polisi yang bernama Sila, dan untuk Jack sendiri, ia menemui kepala biro kasus kriminal yang bernama Liu. Namun usaha mereka berdua tidak membuahkan hasil dikarenakan Sila dan Liu menolak untuk bekerja sama. 我从不和罪犯做交易。我对你不客气。 仆咁埋， 我盯着你们呢。 Hari demi hari pun berlalu. Lin Feng sebagai kuli bangunan bekerja dengan cukup disiplin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan jika ada waktu luang, Lin Feng sering sekali menemui Mei Mei. 可以，看你这样子， Pada suatu hari ketika Lin Feng melakukan pekerjaannya, beberapa orang sok jago ingin mendatangi Dali dengan tujuan ingin merebut akte tanah miliknya. Namun beruntung, Lin Feng sebagai ahli kungfu dapat mengusir mereka. Tak berselang lama pihak kepolisian yang dipimpin Liu mendatangi tempat tersebut. Akan tetapi keempat preman yang membuat onar telah berhasil melarikan diri. Liu menyarankan agar Dali tidak melawan mereka karena pihak kepolisian akan dengan mudah menangkap preman tersebut jika Dali tidak melakukan perlawanan. Sebab itulah Liu menyarankan agar Dali memecat Lin Feng yang melakukan perlawanan terhadap preman tersebut. Sebagai teman sejak lama, Dali menuruti perintah dari Liu dan ia pun terpaksa memecat Lin Feng dari pekerjaannya tersebut. Ketika Lin Feng merasa bingung setelah dipecat dari proyek milik Dali, ia pun kembali bertemu dengan Mei Mei. Pada saat itu, Lin Feng mendapat tawaran dari Mei Mei untuk membantunya berjualan makanan. Dengan senang hati, Lin Feng menerima tawaran itu. 如果你能来的话，那就太好了。 Di sisi lain, Jeff memarahi anak buahnya yang ternyata preman yang ingin mengambil akte tanah milik Dali adalah rencananya sendiri. Kai sebagai anak buah yang gagal dalam menjalani tugas, ia pun berjanji untuk merebut akte tanah tersebut hingga berhasil. Karena bagaimanapun, Jeff sangat menginginkan tanah milik Dali untuk dijadikan sebagai markas barunya. Tak ingin rencananya gagal, Jeff pun juga turun tangan untuk merebut akte tanah milik Dali. Dengan mendatangi kediamannya, Jeff berusaha untuk mendapatkan akte tanah milik Dali dengan menyendera putrinya. Jeff akan membawa putrinya sebagai jaminan untuk ditukarkan dengan akte tanah tersebut. Namun sebelum pergi, Dali mencoba melakukan perlawanan. Namun pada akhirnya Jeff membalas dengan mengeluarkan pukulan yang cukup keras kepada Dali. Setelah itu Lin Feng mendatangi tempat tersebut, namun ia terlambat yang mana akibat pukulan keras dari Jeff membuat Dali tewas seketika. Lin Feng pun berjanji untuk membebaskan putrinya sekaligus membalas dendam kepada Jeff. Lin Feng kemudian mengingat sesuatu ketika bersama Jeff, di mana dahulu Jeff memerintahkan Lin Feng untuk kalah dalam sebuah pertarungan. Akan tetapi Lin Feng menolak dikarenakan ia tidak ingin menjatuhkan harga dirinya sendiri. Dan dari sinilah Jeff dan Lin Feng bermusuhan satu sama lain. Tanpa banyak berpikir panjang, Lin Feng yang hanya seorang diri kemudian bergegas untuk menyelamatkan putri Dali. Dengan berbekalkan pengalaman bertarung, Lin Feng kemudian memasuki markas milik Jeff. Meskipun Lin Feng berhasil menyelamatkannya, Jeff dan antek-anteknya pun ternyata telah menunggu kedatangan Lin Feng. Alhasil, sebuah pertarungan pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan tersebut,
Beberapa kuli bangunan yang dulunya adalah teman Lin Feng mencoba untuk membantu. Hingga tak lama kemudian, pihak kepolisian mendatangi tempat tersebut. Kai berhasil kabur, begitupun juga dengan Jeff yang telah kesekian kalinya berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Lin Feng akhirnya dibawa ke kantor polisi dan untuk mencapai kesepakatan, Sila sebagai kepala polisi menawarkan Lin Feng agar dapat menangkap Jeff karena untuk pihak kepolisian sendiri tidak berani melakukannya dengan alasan mereka tidak memiliki bukti kejahatan Jeff. Lin Feng kemudian dipertemukan dengan sahabat lamanya yang tak lain ia adalah Yong. Yong meminta maaf kepada Lin Feng karena dahulu dirinya lah yang menabrak dan membuangnya ke sungai. Yong berpesan kepada Lin Feng agar segera menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini karena bagaimanapun juga Jeff adalah seorang bos gangster yang sangat licik. Setelah itu, Yong akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Beralih kepada Jeff yang sedang merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Lin Feng, ia pun memutuskan untuk mengundang petarung kelas berat untuk menjadi petarungnya. Karena dengan teknik bertarung yang setara, Lin Feng kemungkinan besar dapat dikalahkan. Jeff kemudian mendatangi petarung yang ia cari dan dia bernama Sun Quan, seorang petinju profesional yang telah mengalahkan ratusan musuhnya. Pada awalnya, Sun Quan menolak untuk bekerja sama dengan Jeff. Namun dengan bayaran yang sangat mahal, Sun Quan menyetujui permintaan Jeff untuk mengalahkan Lin Feng. 等一下，不看在前的。 Di lain tempat, di saat Yong pulang dari kantor polisi tepat setelah bertemu dengan Lin Feng, ia pun dicegat oleh Kai. Sebuah pertarungan pun akhirnya terjadi dan pada akhirnya Kai berhasil membunuh Yong. Kai melakukan hal tersebut tidak lain adalah perintah langsung dari atasannya, yaitu Jeff. Untuk melanjutkan rencana selanjutnya, Lin Feng pun mulai berlatih. Yang kebetulan pada saat itu Mei Mei tertarik untuk belajar bela diri bersama Lin Feng. 拉开，给他一招，好，反他。 Pada keesokan harinya ketika mereka makan siang, anak perempuan Dali merasa kesal dikarenakan Lin Feng belum membalas dendam atas perbuatan Jeff yang telah membunuh ayahnya. Ia pun mencoba untuk pergi dan ketika Mei Mei dan Lin Feng mengejarnya, hal buruk pun terjadi di mana Mei Mei berhasil ditangkap oleh Jeff dan juga anak buahnya. Dalam tragedi tersebut, Jeff menyempatkan diri untuk menemui Lin Feng dan ia pun berkata, jika ia ingin melihat Mei Mei tetap selamat, maka Lin Feng harus mendatangi markas miliknya. Dan Lin Feng yang tidak ingin membahayakan Mei Mei, ia pun menyanggupinya untuk mendatangi markas Jeff. Dengan demikian Lin Feng mempersiapkan diri dengan terus melatih fisiknya. Begitupun dengan Jeff yang bersiap menyambut kedatangan Lin Feng dengan sebuah senjata api. Esok harinya, sesuai dengan perkataan Lin Feng, ia pun mendatangi markas Jeff. Namun sebelum memasuki tempat tersebut, Lin Feng harus menghadapi Kai. Setelah berhasil menghabisi Kai, Lin Feng akhirnya dapat bertemu dengan Jeff. Dan untuk pertarungan selanjutnya, Lin Feng harus berhadapan dengan Sun Quan, sang petinju paling ditakuti. Tak heran, sebagai ahli kungfu, Lin Feng berhasil mengalahkan Sun Quan. Mengetahui Lin Feng dapat mengalahkan Sun Quan, Jeff dan Jack berusaha kabur dengan membawa Mei Mei. Lin Feng pun berhasil mengejar mereka, yang pada akhirnya berkat gerakan bela diri yang telah Mei Mei pelajari dari Lin Feng, mereka pun dapat melumpuhkan Jeff.
Lin Feng kemudian menyerahkan mereka berdua kepada pihak kepolisian dan dengan perbuatannya Lin Feng menuntut mereka dengan hukuman seumur hidup. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.